Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa PGMI. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-12. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menulis artikel ilmiah. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Oke. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama yaitu dari artikel ilmiah, kemudian yang kedua adalah jurnal ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu sendiri merupakan suatu tulisan yang bersumber dari laporan hasil penelitian. Kemudian hal ini ditulis dengan maksud untuk kepentingan publikasi yang dimuat pada jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu sendiri apa? Jurnal ilmiah itu merupakan kumpulan dari artikel ilmiah dengan tema yang sama yang dipublikasikan secara berkala. Nah, ini biasanya pihak yang mempublikasikan adalah dari perguruan tinggi, ya. Kemudian artikel ilmiah itu menyajikan fakta-fakta yang dipaparkan secara singkat dan jelas. Jadi memuat informasi yang sebanyak-banyaknya namun diungkapkan dengan tulisan yang sedikit-dikitnya, singkat, padat, dan jelas. Jadi laporan yang sudah Anda buat, ya, laporan PTK yang berisi poin-poin dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu semuanya isinya harus termuat di dalam artikel namun ditulis dalam bentuk yang sangat singkat. Ada beberapa sistematika, ada beberapa bagian, ya. Yang pertama yaitu judul, ya. Kemudian ada nama penulis dan asal instansinya. Kalau Anda adalah mahasiswa, maka dituliskan instansinya nama perguruan tinggi. Kemudian kalau Anda adalah seorang guru, nama instansinya yang ditulis adalah sekolah tempat Anda bekerja. Kemudian ini mohon maaf, harusnya ini di enter, ya. Abstrak, ya, kemudian pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Masuk ke bagian yang pertama, judul. Judul itu ditulis lengkap, informatif, tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek, antara 5-15 kata. Memuat variabel-variabel yang diteliti atau kata kunci yang menggambarkan masalah yang diteliti. Jadi perlu memperhatikan daya tarik judul, ya, agar pembaca itu tertarik untuk melihat atau membaca bagian-bagian secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya Anda selama ini membuat judul berupa dari laporan PTK, biasanya kan ada informasi terkait dengan tempat atau sekolahnya, misalnya upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran bahasa Indonesia materi paragraf di SD Negeri 2 Kudus. Maka SD Negeri 2 Kudus informasi tempatnya itu tidak perlu dicantumkan, cukup kelas 4 SD, itu saja, ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian nama penulis, ya. Nama penulis itu penting dicantumkan sebagai pemegang hak kepemilikan atas tulisan. Ditulis tanpa gelar akademik atau yang lain, ya. Kemudian nama tempat lembaga bekerja penulis juga masuk, dan alamat email, ya, itu juga harus dicantumkan. Kalau memang penulisnya 2, ya, nanti bisa ditulis penulis 1 terlebih dahulu, kemudian penulis 2, kemudian informasi tempat bekerja dan alamat surel atau emailnya itu mengikut di bawah dari kedua nama penulis tersebut. Kemudian ada abstrak, ya. Abstrak itu berisi sari atau pernyataan ringkas, ya, dan padat tentang ide-ide yang penting, yang berisi masalah, tujuan penelitian, metode, ringkasan hasil, simpulan, dan saran, ya. Secara padat, singkat, padat, dan jelas, ya. Lebih singkat
dibandingkan abstrak pada laporan penelitian ya. Karena hanya ditulis dalam satu paragraf ya, kecuali ada ketentuan lain karena memang dalam pembuatan artikel ilmiah itu ada memang format dasar secara keseluruhan bentuknya sama seperti ini, tetapi biasanya ada juga tambahan-tambahan dari tiap lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkan jurnal tersebut ya. Ada yang meminta membuat abstrak itu harus 2 paragraf atau 1 paragraf ya. Ada juga yang meminta menuliskannya ada 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada juga yang meminta hanya bahasa Inggris saja. Kemudian panjang abstrak sekitar 500 sampai 100 kata ya. Ini juga tadi sudah dicantumkan, ditulis dalam 1 paragraf. Kemudian selanjutnya kata kunci jangan lupa ya, atau keyword ya. Ini mengikuti abstrak. Kalau misalnya abstraknya bahasa Indonesia berarti tulisannya adalah kata kunci ya. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris tulisannya adalah keyword ya. Dipilih yang dapat berfungsi sebagai alat penelusur. Jadi kita ambil kata kuncinya, kata-kata yang penting pada abstrak yang kita buat ya, mencerminkan konsep yang terkandung dalam naskah. Jumlah kata kunci sekitar 5 kata atau frase ya. Jadi 2 kata misalnya peserta didik itu kan satu frase ya, 1 frase 2 kata ya, itu boleh. Kemudian urutkan kata kunci dari yang paling penting sampai yang kurang penting gitu ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Paling banyak sekali itu 5 kata, tapi yang sering ditemui itu biasanya 3 kata atau 3 frase. Kemudian bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, bedakan antara pendahuluan pada laporan penelitian dan di artikel ilmiah. Ya, kalau memang pendahuluan pada laporan penelitian itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat. 4 bagian ya, 4 subbab. Tapi kalau di sini itu dijadikan satu, terdiri dari kajian pustaka ya, berisi kajian pustaka yang setidaknya memuat beberapa gagasan. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian masalah itu sendiri, dan wawasan rencana pemecahan masalah atau rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi ini semua digabung menjadi satu termasuk kajian pustakanya ya. Kajian pustaka itu kan juga termasuk dalam wawasan rencana pemecahan masalah. Ya, misalnya ada masalah berupa siswa yang tidak aktif atau pasif, maka rencana pemecahan masalahnya bisa menggunakan model atau metode pembelajaran aktif. Misalnya ada jigsaw gitu ya, ada NHT atau pembelajaran kooperatif yang lainnya. Kemudian ada pengertian-pengertiannya, itu dimasukkan ke dalam sini ya, bagian pendahuluan pada artikel ilmiah. Beda kalau misalnya pada laporan penelitian. Laporan penelitian ada berbagai macam pengertian, kemudian ciri-ciri, indikator dan lain sebagainya, itu dibedakan pada bab yang berbeda yaitu bab 2. Kalau di artikel ilmiah dipilih yang penting saja, kemudian dimasukkan pada bagian pendahuluan. Kemudian bagian selanjutnya adalah metode, menyajikan bagaimana penelitian itu dilakukan ya, mencakup jenis penelitian ya. Kalau Anda memakai PTK, maka selain Anda menyampaikan bahwa ini adalah penelitiannya PTK kolaboratif atau partisipatoris ya, Anda juga bisa mencantumkan bahwa ini menggunakan model apa, model realkah atau DDIR ya, dan lain sebagainya. Kemudian lokasi penelitian dan subjek penelitian itu hendaknya juga dicantumkan. Kemudian dicantumkan juga instrumen pengumpulan data ya, data diambil melalui kegiatan apa saja ya, observasi, wawancara maupun tes, itu dimasukkan di sini. Jangan lupa kalau PTK dimasukkan pada rancangan penelitian seperti berapa siklus yang digunakan pada saat penelitian, apakah menggunakan 2 siklus atau 3 siklus dan lain sebagainya, harus dicantumkan di sini.
Kemudian ada juga teknik analisis data. Jadi data-data yang Anda tuliskan di sini, misalnya tes, itu bagaimana cara menganalisisnya secara singkat saja. Kemudian observasi, bagaimana cara menganalisisnya secara singkat saja pada bagian teknik analisis data. Oke, selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, ini bisa digabung menjadi satu ya. Langsung setelah hasil langsung pembahasan, atau hasil semuanya dijadikan satu baru di bawahnya pembahasan. Jadi hasil itu merupakan bagian utama artikel yang menyajikan analisis data sebagai hasil bersih. Jadi kalau memang Anda mau menunjukkan peningkatan, jadi Anda tidak perlu menunjukkan hasil kotor, data hasil belajar siswa ya nomor 1 absen 1 sampai terakhir tidak perlu Anda masukkan di sini ya, tidak perlu Anda buat lampiran juga, cukup Anda sampaikan hasil bersihnya. Hasil bersih rata-rata secara keseluruhan peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, 2 ke 3 gitu saja, tidak usah semuanya ditulis ya. Berbeda dengan laporan penelitian ya, kalau di sini diambil yang paling penting saja ya. Nah, untuk PTK di sini Anda menyajikan pelaksanaan tindakan pada setiap siklus yang dilakukan, termasuk hasil observasi dan refleksi. Hasilnya dimasukkan pada bagian hasil, serta hasil analisis data terhadap variabel yang diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi, hasil analisis dari variabel hasil belajar misalnya ya, variabel sikap, variabel respon ya, Anda hasil belajar yang hendak diperbaiki atau ditingkatkan ya, hasil analisisnya harus dicantumkan, wajib ya. Kemudian paparkan juga perkembangan dari siklus 1 ke siklus berikutnya ya. Nah, hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Anda bisa membuat grafik peningkatan hasil belajar ya dari siklus pertama sampai siklus yang terakhir. Kemudian ada pembahasan. Nah, pembahasan di sini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan artikel ya. Tujuan atau isi dari pembahasan ini bertujuan untuk menjawab masalah ya, wajib menjawab masalah, menjawab rumusan masalah, atau menunjukkan bahwa tujuan penelitian tercapai atau belum tercapai atau tidak tercapai ya. Kemudian yang kedua, menafsirkan temuan penelitian dengan teori atau kajian pustaka yang ada di pendahuluan. Jadi kita harus menerjemahkan ya, kalau hasilnya seperti ini ada peningkatan, maka apa kaitannya dengan teori atau kajian pustaka yang sudah kita cantumkan pada bagian pendahuluan. Nah, kita juga perlu menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ada NHT yang berhasil diterapkan pada kondisi yang berbeda di sekolah lain, Anda bisa menyantumkan bahwa NHT ini juga berhasil meningkatkan hasil belajar di dalam kondisi sesuai dengan tempat Anda penelitian. Pastinya setiap lokasi penelitian itu memiliki kondisi yang berbeda. Maka apabila ini berhasil pada kondisi di mana Anda melakukan penelitian ya, maka ini bisa digunakan untuk menyusun teori baru. Kemudian dari isi pembahasan juga bisa mengilhami saran yang akan disampaikan kemudian ya di bab 5. Kan pada pembahasan nanti bisa ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam penelitian, maka ini bisa digunakan sebagai saran yang dicantumkan pada, bukan bab 5 ya, bagian selanjutnya. Oke, kemudian yang terakhir simpulan dan saran. Sebenarnya ada yang terakhir lagi ya, daftar pustaka. Untuk format daftar pustaka nanti sesuai dengan ketentuan pada umumnya saja ya, belum saya cantumkan di sini. Untuk simpulan dan saran, perhatikan simpulan di sini tidak sama dengan simpulan pada laporan penelitian, karena simpulan pada artikel penelitian ini disampaikan dalam bentuk isai ya. Simpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Kemudian untuk saran,
Saran disusun hanya berdasarkan simpulan dan pembahasan, serta bisa mengacu pada tindakan praktis ya yang tercantum pada manfaat penelitian ya. Pengembangan teori serta perlunya penelitian lanjutan. Jadi saran itu tidak hanya disampaikan ya untuk praktisi pendidikan atau praktisi dalam pembelajaran seperti guru, tetapi bisa ditujukan ya kepada para peneliti yang bisa meneliti bisa melanjutkan penelitian dengan tema serupa. Itu ya. Kemudian daftar pustaka lupa saya cantumkan, tapi untuk daftar pustaka saya rasa semuanya sudah bisa ya, sesuaikan saja sesuai dengan format-format daftar pustaka secara umum gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya Anda mau menggunakan daftar pustaka ya, format daftar pustaka dari awal sampai akhir formatnya harus sama, kita harus konsisten ya. Jangan yang daftar pustaka pertama itu berbeda format dengan daftar pustaka kedua dan seterusnya gitu ya. Nah nanti tidak usah ada tugas harian ya, silahkan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk tugas mingguan. Jadi laporan penelitian yang sudah Anda buat ya, laporan PTK yang sudah Anda buat silakan Anda ubah menjadi artikel penelitian. Nah, nanti laporan penelitian PTK secara lengkap dan artikel penelitian ini akan saya ambil nilainya sebagai tugas UAS. Itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.